Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham bottom fishing ya. Jadi saham bottom fishing itu maksudnya saham-saham yang lagi sideways di bawah atau lagi downtrend, tetapi dia downtrendnya sudah mulai terbatas dan dia sudah mulai naik atau rebound ya. Jadi uh, ini cocok bagi orang yang sukanya beli murah ya, ya seperti itu ya. Jadi kita beli di bawah-bawah. Memang kadang-kadang kalau bottom fishing itu nunggunya agak lama ya, dan juga resikonya lumayan besar karena kalau kita perhatikan dengan tren ya. Kalau sebelumnya dia downtrend, kemudian sideways ya di bottom ya, itu bisa aja kemungkinan kalau dia gagal naik ya dia akan turun lagi ya, atau terus sideways tapi lama gitu ya seperti itu ya. Jadi sehingga membuat kita bingung kita kira hold atau enggak gitu ya seperti itu. Jadi saya akan bahas untuk minggu ini periode 11 sampai 15 Agustus 2025 ya. Jadi waktu saya bahas ini waktu hari Sabtu ya, untuk minggu yang akan datang ini ya. Saya perlihatkan dulu untuk screenernya. Jadi untuk pemilihan saham-sahamnya, Anda bisa menggunakan Sunar Superseed ya. Saya bagikan free. Cara mendapatkannya linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi kita bisa ke tab main screener ya. Kalau pertama kali Anda buka, Anda clear dulu filternya ya. Jadi baris pertama atau row pertama ini ya. Kita clear semua filter, kemudian kita filter. Nah, untuk bottom fishing ini strateginya sebenarnya tergantung masing-masing ya. Bisa menggunakan range low dan high 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir atau 6 bulan ya ini ya, atau menggunakan MA 200. Nah, kalau di sini saya screenernya kategorinya pertama saya pilih saham-saham yang di bawahnya MA 200. Jadi dia eh, di bawahnya MA 200 rata-rata 200 harinya. Nah, kita pilih yang lebih kecil atau sama dengan. Nah, kemudian kita maunya sahamnya itu sudah mulai naik ya. Em, jadi kita nggak mau tangkap pisau jatuh, dia sudah naik. Salah satu filternya Anda bisa pakai MA 10 atau MA 20, tapi di sini saya pakai MA 5 yang paling terakhir ya, yang sudah mulai rebound, mantul ke atas. Jadi lebih besar atau sama dengan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti terakhir kita berusaha urutkan berdasarkan transaksi value yang terbesar. Anda bisa ada dua pilihan ya, volume atau transaksi value ya. Nah, kita perhatikan kalau misalnya volume ini berdasarkan nilai transaksi rupiahnya untuk MRT ya, yang terakhir itu transaksinya sekitar 55,6 ya seperti itu ya. Miliar ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan kalau kita short berdasarkan volume ya, saham-saham ini biasanya eh, fluktuasinya lebih tinggi ya seperti itu ya. Jadi dibilang resiko ya memang bottom fishing resiko ya seperti itu. Tapi ini fluktuasinya lebih tinggi kalau volumenya. Biasanya umumnya seperti itu. Tapi nggak pasti. Anda bisa kombinasi transaksi by value atau volume. Tapi di sini saya pembahasannya pakai by value ya seperti itu. Jadi kita urutkan berdasarkan value transaksi terbesar dari besar paling kecil. Nah, kita tinggal pilih yang teratas saja, kurang lebih 20 atau 25 lah yang teratas. Tapi di sini saya hanya bahas sekitar mungkin sekitar 12 atau ya 12-an ya. 12 atau 13 ya seperti itu. Eh, jadi saya nggak terlalu banyak lah seperti itu ya. Kalau terlalu banyak nanti pusing ya. Tapi kurang lebih ya seperti itu. Nah, setelah kita pilih saham-sahamnya, eh, kemudian barusan kita balik ke eh, chartnya atau grafiknya. Nah, jadi di sini em, kita akan bahas chartnya atau grafiknya ya. Jadi yang kita bahas yang pertama dari hasil screener tadi ya. Yang pertama adalah untuk saham AMRT. Nah, kalau kita perhatikan saham AMRT ini masih sideways ya. MA 20-nya di bawah MA 200. Kemudian eh, kenapa menarik? Karena harga sahamnya kalau kita lihat ya seminggu terakhir sebelumnya ya. Minggu lalu itu di atas rata-ratanya di atas 5,20. Ya memang hijau merah gitu ya. Nah, ini apakah masih bagus Pak Sunar? Nah, kita lihat weekly-nya aja candle-nya. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya atau mingguannya candle-nya, itu minggu lalu itu low-nya dia higher low daripada minggu sebelumnya. Kemudian high-nya juga higher high daripada minggu sebelumnya. Close-nya juga higher close. Jadi ini sebenarnya bagus ya. Nah, seperti itu ya, sudah mulai naik. Walaupun fluktuasinya tinggi karena ekornya lumayan panjang ya. Minggu lalu dibandingkan dengan bodinya. Atau candle-nya ini ya. Dari open dan close-nya itu bodinya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang AMRT ini apakah masih bagus Pak Sunar untuk buy on weakness ya? Kalau berdasarkan trennya memang dia masih cenderung downtrend atau habis di bawah karena masih di bawahnya MA 200, tapi ini sudah mulai naik ya seperti itu. Paling nggak naik di atas MA 5. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang mau buy boleh aja buy atau tunggu lagi buy on weakness di MA 20 ya sekitar 2250-an atau 2270-an ya.
angkanya di 2266 ya, angka MA20-nya di 2250 sampai 2270. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kadang-kadang kalau buy on weakness kita nggak dikasih. Kemudian kalau minggu ini dia berhasil breakout ke atas 2490 kita boleh buy. Jadi istilahnya buy high, sell higher. Jadi naik ke atas 2490 kita buy, target price berikutnya dia akan menguji resisten yang di sini ya, swing high-nya. Kalau kita lihat pakai downtrend channel di sini adalah 2640. Setelah dia breakout ke atas 2640, kemudian target price berikutnya di sini adalah sekitar 3080 ya. Range-nya seperti itu. Nah, maka kalau mau buy ya tunggu sekalian breakout ke atas atau buy on weakness di sekitar area yang saya sebutkan tadi ya. MA20-nya sampai yang paling bawah 2150. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Kemudian pun itu mana atau besoknya kita berusaha buy. Nah, strateginya seperti itu. Atau kalau dia breakout, jadi pasang aja automatic order. Atau kalau di CP ya, KB Valburi itu pakai smart order. Jadi kalau dia naik, kita buy. Jadi yang tertarik silahkan join KB Valburi. Linknya ada di video deskripsi. Buy ini ya. Nah, kalau dia sudah naik ke atas 2640, maka target berikutnya adalah 3080. Nah, kalau mau tambah lagi atau average up di tengah-tengahnya, kita bisa pakai acuan yang support sebelumnya di sini. Kita akan menggunakan acuan sebagai resistennya, yaitu 2750. Kalau kita lihat sebelumnya lagi di sini, target price berikutnya 2930, 3080. Jadi garis-garis ini untuk acuan eh, trading range-nya, batasan bawah dan batasan atasnya ya, seperti itu ya. Seperti lantai bangunan. Jadi kalau yang saat ini supportnya kalau kita berdasarkan swing low yang di sini itu sekitar 2280 ya, kurang lebih di area sekitar MA20-nya. Jadi kalau turun di bawahnya MA20 atau turun di bawahnya 2280 kurangi posisi, kalau turun lagi pada 2150 lebih baik jual dulu semuanya itu untuk AMRT ya. Kalau dia berhasil naik atas 2490 kita barusan buy up atau average up yang sudah punya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk TCPI. Nah, TCPI kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, kita tinggal lihat aja resisten terdekatnya di 6325. Kalau dia berhasil naik ke atas 6325, maka target price berikutnya adalah 6975. Nah, seperti itu. Ada kemungkinan dia sideways lama seperti ini ya. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di 5775. Nah, tapi karena dia di tengah-tengahnya sebenarnya cukup menarik sih karena MA20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Terserah Anda mau buy sekarang atau nanti tunggu buy weakness ya atau buy high sell higher. Ya kalau dia naik lagi higher high yang terakhir kan 6 6075. Jadi kalau dia naik ke atas 6075 kita boleh buy yang belum punya atau average up yang sudah punya kalau mau tambah lagi. Pakai price berikutnya 6325 dan seterusnya sampai 6975. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya ya memang di sini ekornya lumayan panjang di bawah ya. Jadi kadang-kadang capek maksudnya saya sudah cut loss tiba-tiba naik lagi. Nah, di sini kalau kita dari weekly-nya maka kita pasang stop loss-nya kalau dia turun di bawah 5.800 atau 5.775. Memang agak jauh ya dari saat sekarang 6.775. Nah, strateginya Anda bisa langsung sekalian buy high sell higher atau tunggu buy minus lagi sekitar area yang di bawah itu ya. Uh, bisa menggunakan 5.775 sampai 5.800 ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya em, kalau kita lihat di weekly-nya, ini kan ekor panjang Pak Sunara, ini kan resisten. Apakah dia bakalan bisa naik? Ya, kalau saya sih fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus, biasanya dia masih bisa naik lagi. Ya, kadang-kadang memang dalam perjalanannya konsolidasi dulu, kemudian naik lagi ya seperti itu ya. Jadi intinya sesuai dengan topiknya, bottom fishing dia. Yang penting MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya juga di atas MA20-nya. Dia masih testing resistennya sekitar area MA200-nya di sini ya kurang lebih sekitar 6323-an ya itu untuk TCP kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ini di tengah-tengahnya antara trading range 22675 sampai 23900 sudah pernah saya bahas kalau dia berhasil naik ke atas 23900 Anda boleh tambah lagi untuk average up target price berikutnya dia akan menguji 25275 dan 26200. Kalau yang mau buy minus lagi Anda bisa tunggu di MA20-nya. Kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah ya 22900 kemudian dalam beberapa hari ke depan atau besoknya atau hari itu kalau sorenya dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya 22900 eh 07,5 berarti 22910 ya. Ya kita boleh tambah lagi yang sudah punya di bawah atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Nah, di sini kalau dia berhasil naik lagi dari swing high yang di terdekatnya 23675 kita boleh tambah lagi atau average up untuk ITMG target pas berikutnya tetap dia akan menguji 23900 kalau dia pas 25275. Nah, di sini ada ekor panjang ke atas di sini ya. Ya, bukan panjang sih ya. Bodinya lebih panjang. Ekor ya, ekor ke atas gitu ya. Eh, jadi kalau dia berhasil breakout ya kita buy. Nah, apakah ini berarti resisten pas benar? Kalau sebelumnya dia gagal loh. Walaupun cuma berhasil satu hari ya kemudian sideways dia tiba-tiba drag down seperti ini. Nah, kalau ada saham yang tiba-tiba drag down ini ya kemungkinan ini aksi korporasi pembagian dividen ya karena dividennya tinggi.
Mungkin ini bagian dividen ya, nanti coba dicek ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah kalau ITMG ini sudah mulai naik ke atas, tapi jangan terlalu agresif karena kalau dari sektornya batubara saya rasa sih masih lesu ya seperti itu ya. Baiknya bertapa aja, boleh buy weakness kalau sampai menanti atau buy high sell higher ya, pilihannya terserah. Atau anda baiknya bertapa aja buy sekarang, nanti kalau dia testing dia berhasil di bawah lagi ke atas MA20-nya, kita berusaha tambah lagi atau average up ya, seperti itu juga boleh ya. Eh, Bertapa aja, jadi kalau naik kita tambah lagi ya, strateginya seperti itu. Jangan terlalu agresif karena dia masih di bawahnya MA200, walaupun MA20-nya sudah mengarah ke atas. Harga sahamnya kalau kita lihat beberapa hari di sini ya, semingguan ya kalau lebih ya, dia sudah naik di atas MA20-nya ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk CMNT masih bawah. Ini side base-nya lama banget ya. Ya kalau kita lihat CMNT memang ciri khasnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini area supportnya juga lumayan support psikologisnya. Artinya memang harus sabar ya. Di sini dia berhasil naik ya, bentuk seperti V gini ya, tajam ya cekungannya ya. Nah kalau dia konsolidasi nggak lama lagi, selama dia masih bertahan di atasnya ini ya. Kalau kita lihat garis yang paling bawah itu di sekitar area 785 ya sini ya, low-nya. Jadi selama di atasnya itu eh, kita masih boleh hold ya. Jadi pasang stop loss di sana. Atau sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout dari resistennya di sini. Ini resistennya sebelumnya di area sekitar 870. Jadi tunggu naik ke atas 870 kita buy, target price berikutnya sekitar area ini ya, 925 sampai high-nya di sini 940, tapi saya pakai aja 925 aja. Nah ini lumayan ya. Dua kali dikasih ya. Kalau dia naik ke atas 870, naik ke 925, 925. Jadi Anda bisa pasang mungkin trailing stopnya di 900 ya kalau dia berhasil nah, naik kemudian gagal ya, dia kita jual dulu trailing stopnya di 900-an ya. Kurang lebih seperti itu untuk CMT. Kurang lebih cukup. Berikutnya tuh unik ya. Jadi unik ini memang formnya sekali spike ya, tapi ini sahamnya nggak kemana-mana ya seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya memang nggak sabar menunggu. Anda boleh buy a weakness. Sekarang buy sekarang sih sebenarnya cukup menarik. eh, Selama dia bertahan di atasnya ini ya, MA20-nya atau di atasnya 390 yang saham yang saya berikan di sini. Memang ini lemot ya. Nggak semua saham yang bottom fishing itu bakalan sukses terbang, belum tentu. Ya. Kecuali kalau kita follow the trend, biasanya buy high sell higher cepet ya. Seperti itu kesimpulannya mungkin 1 sampai 3 hari kalau dia gagal ya, kalau nggak sideways ya dia turun ya. Jadi kita bisa cepat-cepat buang. Tapi kalau naik dia cepat 1 2 hari atau 3 hari kita masih bisa panen lumayan ya. Memang strateginya beda-beda. Nah di sini selama bertahan di atas 390 sebenarnya untuk unit ini masih ada peluang untuk ke 462 ya. Jadi banyak bertahap aja. em, Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalnya gagal ya kita pasang stop lossnya 390 atau di MA20-nya yang sekarang 380-an ya, 382,7 ya kita pasang di 380. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya CTRA. CTRA juga sideways dan ini cenderung mengarah ke bawah. Tapi ini sudah ada perlawanan ya. Kalau kita lihat dari weekly candle-nya, nah ini ya, candle-nya menarik di sini ya. Nah, memang dia sideways, sideways-nya lumayan lebar sebelumnya di sini ya. 870 sampai sekitar area 995 ya. Nah, kita kan di tengah-tengahnya. Kalau di tengah-tengahnya, buy aja. Kalau kita lihat di sini ada resisten minornya di 965. Jadi kalau naik ke atas 965, Anda boleh buy. Ini untuk CTRA. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 965, maka uh, target price berikutnya dia akan menguji sekitar area mm, resistennya 1050. Di sini ada checkpointnya tengah-tengahnya ya, 1020. Checkpoint itu seperti ini ya. Kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average up ya, menjelang penutupan atau besoknya. Tapi kalau dia gagal ya kita pasang trailing stopnya di sana ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia naik lagi, target price berikutnya 1100, 1150 dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk CTRA. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ini lumayan menarik ya untuk buy on weakness di bawah. Ya, seperti itu cukup. Berikutnya untuk BFIN ini sudah pernah saya gambarkan. Supportnya 800, dia menguji 880. Memang terakhir dia gagal ya. Strateginya kalau gagal, kita tunggu buy on weakness saja di sekitar 800. Jadi kalau turun di bawah 800, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita berusaha buy. Atau sekalian buy high seller. Kalau dia naik atas 880, kita buy. Target price berikutnya 960. Itu untuk BFIN. Ya. Wah, habis sih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk BSDE. Nah, kalau kita lihat di sini, BSDE dia bottoming di bawah. Ya. Nah, Anda bisa buy on weakness di sekitar area MA20-nya nanti ya. Kalau dia diuji lagi, atau sekitar area 800-an. Jadi kalau dia turun di bawah 800, Anda jangan buy.
Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai ya ke atas 800. Nah, atau sebenarnya kalau mau buy sekarang sih masih cukup menarik ya ini untuk BSD. Nanti kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atasnya ini ya 865 kita tambah lagi untuk average up agak pas berikutnya 900 eh, 930 karena pasang stop lossnya di sekitar area 770 di sini ya atau 785. Nah, 770 itu swing low yang paling bawah ini yang terakhir di sini sekitar area 785 ya. Itu tuh BSPD, BSDE. Nah, memang kalau kita lihat asing jualan sih, tapi sahamnya sideways. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi saya sih tetap fokus ke trennya bukan karena asing jualan terus jual enggak. Kalau kita lihat di sini ini sideways bottoming di bawah. Nah, tapi seperti kayak katakan di awal, bottom fishing memang ada risikonya juga. Nah, kalau dia turun lagi ya dia akan makin dalam ya seperti itu ya. Oh, karena kalau kita lihat ya sideways tapi uh, sidewaysnya ini sideways di bawah ya seperti itu ya lebih cukup. Berikutnya juga untuk mark ini juga lama banget ya sidewaysnya ya. Um, udah lebih dari berapa bulan ini di sini ya. Nah di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 685 uh, atau pakai acuan yang paling atas di sini 695 Anda boleh buy. Kalau buy sekarang sebenarnya sih nanggung sih atau sekalian Anda tunggu di 635 sampai 640 yang paling bawah ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya besoknya ya seperti 640 atau 645 Anda buy. Nah, kalau mau buy high sell higher tunggu breakout ke atas 685 atau 695 di sini kita buy target pas berikutnya dia akan menguji area resistennya. Sini kurang lebih area resistennya ya kalau kita perhatikan sekitar area 755. Jadi buy-nya bertahap aja untuk mark ini ya. Kalau dia berhasil naik kita buy tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Masih ada potensial ke 755. Nah kalau kita lihat dari weekly chartnya ini beberapa minggu dia sideways di bawah. Nah, ya kalau sebelumnya di sini sideways di atas juga lama ya. Kadang-kadang ekornya panjang ini terus begitu dia naik. Kalau mau buy on dip boleh aja nanti tunggu 635 ya. Kalau dia berhasil rebound mantul lagi kita barusan uh, buy atau 630 yang paling bawah di sini. Jadi terserah Anda ya. Nah, karena pola yang mana saya lihat sih masih ada peluang untuk mark ya. Terus terang aja saya nggak tahu sama apa itu. Saya fokusnya di sini ada trennya aja ya. Silakan cek sendiri laporan keuangan dan lain-lain ya secara fundamental atau secara uh, istilahnya laporan keuangannya atau manajemennya Anda cek sendiri ya. Ya memang nggak seberapa populer sih Mark ini ya. Mapi cukup berikutnya untuk Mapi mitra di perkasa retail memang lesu ya. Kalau kita lihat di sini lesu tapi di sini yang menariknya untuk sama Mapi dia uh, sepertinya akan membentuk ya sepertinya ya double bottom yang besar di sini. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai trading chart pattern itu harus tunggu breakout dari patternnya ya. Jadi nggak boleh mendahului chart pattern. Jadi kalau bilang double bottom harus Anda harus tunggu breakout ke atas 1300-an Anda berusaha boleh buy. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang sih masih belum. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan lagi bottomnya di bawah. Anda kalau mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness di low-nya di sini 1150 atau yang paling bawah di 1100. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau motor ke atas besoknya. Atau kalau misalnya tunggu di bawah nggak dikasih kita buy high sell higher naik ke atas 1240 kita buy naik ke atas 1300 kita tambah lagi average up target price berikutnya 1400 sampai 1450. Kalau dia breakout lagi maka target price berikutnya 1580 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk MAPI. Ya mudah-mudahan dia masih bisa lancar terus naik ya untuk MAPI. Ya. Ini banyak bertahap aja. Kalau kita lihat dari weekly chartnya memang di sini kayak bertemanan di sini ya, ngumpul di sini ya. Ini setelah bottoming. Karena kalau kita lihat di sini dibilang lama sih lama. Kalau dia mulai bottoming dia kalau kita hitung di sini ini mulai Maret sampai dia barusan breakoutnya sekitar September ya. Jadi lumayan lama. Ya ini tipe orang yang agak sabar ya. Jadi seperti itu ya. Memang bottom fishing harus lebih sabar daripada yang buy high sell higher ya seperti itu atau follow the trend. Karena ini masih ya sideways di bawah lah. Namanya aja sih bottom fishing saham-saham ya seperti itu ya. Karena strateginya beda-beda. Ada yang buy high sell higher. Ya di video sebelumnya saya sudah bahas ya. Ada yang asing net buy terus kemudian artinya bagus ya itu beli buy. Nah di sini berikutnya untuk Pakuan ya. Pakuan di sini kalau kita lihat dia sudah berusaha untuk naik ke atas 376 tapi dia gagal ya ditutup di bawah 376. Jadi strateginya gampang. Yang mau buy untuk Pakuan tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 376 atau ke atas swing hanya minggu lalu. Swing hanya minggu lalu di 380. Jika dia berhasil naik ke atas 380 untuk Pakuan Anda boleh buy target price berikutnya 392, 404 dan 414 ya.
Dia bottoming di bawah, ini cukup menarik kalau mau buy Pakuan. Memang terakhir laporan keuangan ada penurunan ya dari segi pendapatan dan labanya. Tapi menurut saya sih kalau dari teknikalnya ini sudah bottoming di bawah. Jadi Anda tinggal pasang stop lossnya di MA20-nya 360-an ya kalau lebih ya 362 ya. Atau Anda tunggu kalau mau buy weakness di bawah ya Anda tunggu di area sekitar 358 sampai 3 paling bawah ya 348 ya. Tapi saya rasa sih sekitar 360 aja tunggunya. Jadi kalau turun di bawah 360 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound montor ke atas 360 kita baru sampai. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high seller. Jika dia berhasil naik ke atas 380 kita buy, kita ke pas berikutnya 392 dan 404. Itu kurang lebih seperti itu untuk pakuan ya. Cukup. Nah, berikutnya untuk Sido. Nah, Sido kalau kita perhatikan di sini, ini bottoming di bawah, sideways ya. Kalau kita perhatikan sini kalau mau biometris boleh aja Anda pasang stop lossnya di low-nya yang terakhir di sini ya 496. Jadi kalau turun bayar 496 Anda jual dulu eh, maksimum di 484 yang paling bawah ya. Kalau mau bagi dua ya stop lossnya ini yang paling bawah 484. Nah kalau dia berhasil naik lagi karena boleh tambah lagi untuk average up resisten dekatnya 530. Memang seperti ini lama banget ya ini Pak Sunar saya bisa iya memang kalau bottoming memang agak sabar ya harus sabar ya seperti ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya di sini ini fluktuasinya tinggi tapi di sini dia sudah mulai oke lah ya apalagi dia nggak terlalu jauh dari titik stop lossnya di sini. Ya Anda spekulasi aja kalau dia naik kita tambah lagi untuk average up. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pakuan ini, ya ini cukup menarik. Kalau kita lihat ini sudah dekat dengan area support psikologisnya di sini ya. Ini kalau sebelumnya di sekitar 478 lu-nya ya. Jadi ini di sini juga sama 4 eh, sebentar. Sini 480 ya. Jadi 478 480. Nah, sekarang harganya sekitar area 510-an. Jadi cut loss-nya sih nggak terlalu jauh banget ya kalau menurut saya ya. Seperti itu ya. Nggak sampai nah, sebentar kalau dihitung kalau saya hitung 480 aja ini 510 dikurangi 450 berarti cut loss-nya sekitar 5,8% lah ya seperti itu ya. Ya kan dikasih batasan lah seperti ya situ ya. Memang gak lama sih atau kalau mau Anda nyicil aja sekitar area 500 ya atau 498 ya gitu. Tapi kalau turun bayar 496 jangan di average zone ya. Eh, jual dulu nanti buyback di 480 atau kalau enggak Anda pasang stop loss-nya bertahap ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup ini saya hitung dulu berapa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, kurang lebih sih cukup ya 12 saham aja. Eh, jangan lupa untuk nonton yang lainnya ya. Sebelumnya saya sudah bikin video lumayan banyak sih. Hari Kamis itu bisa Anda lihat ya mulai hari Kamis. Kemudian Jumat, Sabtu Minggu. Jadi kadang-kadang untuk minggu yang akan datang itu eh, 2 atau 3 hari video sebelumnya itu masih bisa dipakai sebagai acuan ya. Seperti itu ya. Dan kira-kira sih seperti itu. Oh, sebentar ini ya Super Seed tadi ya. Untuk mendapatkan Sunar Super Seed, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Eh, kurang lebih sih cukup. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like ya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share ya. Ada tombol share linknya di bawah ya, untuk share ke teman Anda atau saudara Anda ya. Kalau dirasa ini bermanfaat, ya semoga kita bisa cuan bersama. Sebagai biasanya, jika saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.